الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم أما بعد. Hadirin hadirat yang saya muliakan karena Allah, mari kita mulai acara kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya doakan semoga panjenengan semua sehat walafiat, jasadnya, istiqomah ibadahnya, barokah rezekinya, soleh solihah anak cucunya, bisa ziarah ke Mekah dan Madinah, dan wafat semua dalam keadaan husnul khatimah. Al-hadin niyah bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Amin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ngaji kita. InsyaAllah terakhir sampai sini. Nanti saya percepat ini. Maaf, salah. Enggak lagi. Hang ya. Baik, terakhir kita sampai pada sesi maaf. Bisa keluar. Tadi keluar aja. Duplicate. Kecil-kecil. Ya, cepat. Baik. Kecil ya. Coba yang besar ini. Oke. Baik. Baik Bapak Ibu, coba kita simak di sini ada urut-urutan bagaimana agama kita ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, makasih ya. Ya. Di sini Allah menurunkan syariat berupa wahyu. Mohon maaf kalau bentuknya tulisan Arab ya. Kemudian kepada Nabi Muhammad SAW, yang di sini ada dua sumbernya, Al-Quranul Karim dan hadis As-Syarif As-Sahih ya. Dua, Quran dan hadis, atau biasa kita familiar kita sebut dengan Quran dan Sunnah. Nah, ketika Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, di sini membentuk pentalkinannya adalah langsung. Rasulullah langsung dapat wahyu, langsung disampaikan kepada sahabat, langsung dihafal. Ya, dihafal langsung di halakoh yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Quran ini ditulis
sahabat menulis di pelepah kurma, di tulang hewan, di kulit hewan. Karena dulu nggak ada kertas, medianya hanya itu. Sementara hadis Nabi dilarang ditulis oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, la taktubu anni, jangan kalian tulis apapun yang dari lisanku ini. Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama saya, maka hendaknya siap-siap orang ini menempati tempat duduknya di neraka. Kenapa Rasulullah melarang mencatat hadis? Karena khawatir bercampur dengan Quran. Bercampur. Maka Rasul larang itu, jangan ditulis. Yang dari lisanku jangan kalian tulis. Kenapa? Khawatir ada percampuran dengan Al-Quran. Nah, maka penulisan hadis Nabi ini, Al-Quran langsung mutawatir. Mutawatir itu setiap ayatnya mutawatir. Quran itu mutawatir. Maksudnya apa? Perawinya banyak. Satu level periwayatan, perawinya bisa puluhan orang. Maka kalau ada orang yang hafal Quran, itu bisa teruji. Kenapa teruji? Karena yang kalau keliru, yang benar kan banyak. Itu namanya mutawatir. Perawinya banyak. Ketika Rasulullah menuntunkan sebuah ayat langsung dihafal, itu yang nyimak banyak. Terus yang hafal banyak. Ketika ada satu keliru langsung dikoreksi. Itu namanya mutawatir. Perawinya banyak. Dan tidak mungkin umat atau sahabat Nabi itu bersepakat untuk bohong. Tidak mungkin. Nabi dawuh, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku enggak mungkin bersepakat untuk sebuah kesesatan. Enggak mungkin. Ini berarti sebuah dalil bahwa umatnya Nabi Muhammad SAW itu enggak mungkin yang benar itu mesti mayoritas. Begitu. Yang benar itu mesti mayoritas. Yang nyeleneh-nyeleneh itu mesti minoritas. Begitu logikanya, Pak. Karena umatnya Nabi tidak mungkin bersepakat untuk sebuah kesesatan, tidak mungkin. Jadi umat Islam ini yang jumlahnya sedunia 1,6 kalau kurang lebih lah ya, miliar. Itu mesti ada satu kelompok besar. Yang kelompok besar ini tidak mungkin ulamanya dan umatnya itu mesti bersepakat. Ayo kita sepakat yuk membuat sebuah kesesatan. Tidak mungkin. Mustahil itu. Maka kelompok besar inilah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Istilah ini tidak bisa diklaim oleh satu kelompok, dua kelompok saja. Tidak bisa. Jenengan dan siapapun itu di Indonesia atau dimanapun tidak bisa. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hanya kami. Tidak bisa. Tidak bisa itu. Nah, itu harus ada pembuktian untuk itu. Ya. Nah, Al-Quran semuanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu mutawatir. Mutawatir itu di atas sahih, gitu Bapak Ibu. Di atas sahih. Jadi kalau ada hadis mutawatir di atas sahih, pasti sahihnya itu. Tapi kalau hadis sahih sama hadis mutawatir berarti lebih kuat mana? Mutawatir. Nah, hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi, terus yang meriwayatkan banyak, yang saksinya banyak. Nah, makanya masuk derajat hadis mutawatir karena perawinya banyak. Lawannya hadis mutawatir itu hadis ahad. Hadis ahad itu perawinya ahad, satu orang, perawinya satu, di levelnya itu level sahabat tabiin itu levelnya satu orang perawinya. Nah, hadis ahad itu kalau hadis mutawatir pasti dijamin sahih. Hadis ahad bisa sahih, bisa dhaif, bisa lemah, tergantung. Tapi kalau enggak ada dalil, hadis ahad diambil. Contohnya adab kubur itu hadisnya sahih apa ahad, mutawatir apa hadis ahad? Hadis adab kubur. Itu hadisnya
ahad. Tidak mutawatir. Ahad. Tapi kalau ahad meskipun perawinya satu orang tetap diterima. Kenapa? Karena tidak ada dalil mutawatir tentang azab kubur. Baik, lanjutkan. Nah, di sini periwayatan dari sahabat, Rasulullah menurunkan pada sahabat level yang membersamai Nabi namanya sahabat. Nah, sahabat menurunkan ini Al-Quran, hadis yang mereka hafal kepada generasi berikutnya namanya tabi'in. Sudah kita bahas itu. Pengikut siapa? Pengikut sahabat. Pengikut sahabat. Loh, bukan pengikut Nabi. Nanti kita lihat berikutnya. Ini ngikuti ini. Sahabat ngikuti Rasul. Begitu urutannya. Ya. Nah, kemudian di zaman tabi'in, setelah tabi'in generasi kedua ini semua wafat, digantikan oleh generasi berikutnya. Namanya at-tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Nah, ini pengikut tabi'in, berarti ini ikut tabi'in. Generasi tabi'ut tabi'in ini ngikut tabi'in. Kalau kita sebut tabi'in ngikut Rasul, enggak mungkin namanya tabi'ut tabi'in, mesti namanya tabi'ur Rasul. Tapi faktanya tabi'in. Maka ini menjadi dalil bahwa ini mata rantai namanya. Ini ikut ini ikut ini, ikut ini. Begitu Bapak Ibu. Urutan-urutan ikut ulama itu seperti itu. Ya. Kita di mana posisinya? Di mana posisinya? Hah? Di sini. Atau di sini, Pak? Di lantai sini. Memang enggak jelas malah ini. Di sini kita, Pak. Di sini, Pak. Awamul muslimin. Kita ini orang awam. Loh, kenapa kok awam, Pak? Ya karena Quran tidak hafal. Ya, hadis apalagi. Tidak hafal, bahasa Arab tidak bisa. Baca Quran belegak-beleguk. Nah, ya sudah, makomnya di sini. Nah, yang di sini jangan coba-coba naik ke sini. Kalau sampai di sini naik ke sini, kebacut sampai. Namanya nggak tahu diri namanya, nggak paham level namanya, ya harus tahu mata rantai itu harus tahu. Jadi kalau di sini ini mata rantai ini mata rantai yang sudah bersambung menyambung. Nah ini Bapak Ibu tabi'in semua wafat semua diteruskan oleh murid-murid beliau namanya mujtahid. Mujtahid itu siapa? Para ulama mazhab yang beristihad dengan mengerahkan segala kemampuan dan ilmu mereka untuk merumuskan hukum. Hukumnya keluarlah seperti yang kita simak. Sudah kita familiar. Ada hukum 5. Kalau perintahnya kuat, hukumnya jadi wajib. Perintahnya tidak kuat, hukumnya sunnah. Larangannya kuat, jadi haram. Larangan tidak kuat, jadi makruh. Enggak diperintah, tidak dilarang. Apa? Mubah 5. Hukum 5, ya. Nah, 5 ini hukum. Di zaman Nabi tidak ada. Jangan kalau ada Rasulullah, ada sahabat Abu Bakar masih hidup sekarang tanya aja. Apa hukumnya makruh wahai Abu Bakar? Beliau bingung. Makruh itu apa? Tidak ada di zaman Nabi, tidak ada. 5 hukum ini ada di zaman ini. Mujtahidin. Hadis itu mulai dikodifikasi di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Lihat tahunnya 100 Hijriah. Sekarang 1444 Hijriah. Berarti hampir 90 tahun pasca Rasulullah wafat. Hadis itu dikodifikasi, dibukukan. Loh, kok berani ulama menuliskan hadis? Kan dilarang sama Nabi. Betul, dilarang sama Nabi. Sebagaimana Quran juga dilarang oleh Nabi untuk dibukukan. Kan Nabi melarang, bukan melarang. Nabi enggak mencontohkan. Dan terjadi di asar antara dialog Umar dengan Abu Bakar. Zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ditanya oleh Umar, ya Abu Bakar, wahai khalifah, khalifah Rasulullah. Kan julukannya Abu Bakar khalifah.
Bagaimana kalau kita kumpulkan ini Quran ini? Kenapa? Hufadzul Quran banyak yang meninggal. Kalau nggak dikumpulkan Quran ini, hilang semua. Hafidnya banyak yang meninggal. Abu Bakar mengatakan, saya tidak akan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasul. Bahasa sekarang namanya bid'ah. Saya tidak akan melakukan apa yang tidak dilakukan Rasulullah. Umar ngalah, mundur lagi maju. Soalnya, ya Abu Bakar, kalau enggak Anda lakukan, hilang ini Quran ini. Yang hafal Quran sekarang banyak. Besok punah ini Quran. Saya 2 kali sampai 3 kali. Umar itu mendatangi Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, tolong ini penting ini. Akhirnya Abu Bakar luluh. Akhirnya dikumpulkanlah Quran itu. Dikumpulkan semua di rumahnya anaknya Umar namanya Hafsah. Dikumpulkanlah itu. Nah, kenapa kok muncul ijtihadnya Umar begitu? Apakah Umar melangkahi Nabi? Betul, Umar melangkahi Rasulullah, tapi nawaitunya itu benar, baik. Kalau misalnya Umar tidak memaksa Abu Bakar untuk mengumpulkan dan menulis Quran, jenengan kira-kira masih enggak? Menangi enggak Quran itu? Sekarang itu menangi enggak Quran? Enggak, Pak. Enggak. Kenapa, Pak? Hilang. Quran yo akeh tebel-tebel gak diwaca. Dan yo gak ono. Tambah musnah dari sini. Betul kan? Nah, jadi itu Umar itu memang progresif. Ada 5 tindakan Umar yang melangkah di atas melebihi Nabi. Tapi itu semua dibenarkan oleh para ulama membenarkan. Betul. Umar ini progresif sekali. Tapi dalam proses yang benar, tracknya benar. Sama zamannya Umar bin Abdul Aziz, sama ini. Ini datuk sama cucu, Masya Allah. Umar bin Abdul Aziz itu apa? Cicitnya Umar bin Khattab, Masya Allah. Ya begini nih. Kenapa para ulama memasukkan Umar bin Abdul Aziz masuk ke khalifah kelima? Kan aslinya khalifah cuma 4. Abu Bakar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sudah selesai. Ini khulafa Rasyidin, 4 tok. Tapi kenapa kok Umar bin Abdul Aziz yang jauh setelah masa itu kok dimasukkan ke khalifah yang kelima? Karena para ulama melihat Umar bin Abdul Aziz ini satu-satunya khalifah di zaman Bani Umayyah yang tidak mau dipilih jadi khalifah karena keturunan. Umar bin Abdul Aziz enggak mau. Ketika beliau ayahnya mangkat, Abdul Aziz mangkat, kemudian Umar naik ke atas, Umar bin Abdul Aziz naik, beliau enggak mau. Saya enggak mau jadi khalifah sampai seluruh umat ini memilih saya. Akhirnya dipilihlah waktu itu proses pemilihan presiden. Khalifah. Mutlak diakui oleh mayoritas. Terpilihlah Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah dengan pilihan umat Islam. Kenapa? Akhlaknya beliau, ilmunya beliau. Beliau satu-satunya khalifah Bani Umayyah yang mengumpulkan zuhud, kesolihan sama ilmu. Dan Umar bin Abdul Aziz ini anak dari Asim yang nikah sama wanita, anak penjual susu yang mau mencampur susu. Masih ingat kisahnya jenengan? Umar bin Khattab masih jalan-jalan. Kan Umar bin Khattab itu jarang tahajud, Pak. Jarang tahajud. Mirip sama saya sama sampean, mirip. Jarang tahajud. Dengan bedanya itu Umar enggak jarang tahajud karena keliling. Lihat, apa namanya sekarang, Pak? Blusuan. Nah, blusuan. Tapi enggak pakai viral-viralan. Karena dulu enggak ada begitu. Nah, Umar ketika jalan-jalan melihat kondisi umatnya, menemukan suara dialog antara ibu dan anak penjual susu. Masih ingat? Saya yakin jenengan pernah ingat kisah ini. Kisah ini sahih, riwayatnya sahih.
Dialog itu terjadi, ibu yang nyuruh anak gadisnya campuran susu ini dengan air. Si anak gadis tidak mau, jangan, dilarang sama khalifah. Siapa? Umar bin Khattab. Jangan dicampur, Bu. Khalifah melarang. Ibunya ngomong, khalifah kan nggak tahu. Padahal khalifah sedang ngopeng itu. Apa kata si gadis ini? Betul, khalifah nggak tahu. Tapi Tuhannya khalifah tahu. Masya Allah. Umar bin Khattab ini, ini gadis pilihan ini. Akhirnya besok paginya dipanggil itu. Panggil itu, siapa itu? Yang rumahnya ini, blok sekian. Nah, dinikahkan langsung sama Asim, kalau nggak salah, anaknya Umar. Dari pernikahan ini cucunya lahir, namanya cicit-cicitnya anak. Ini Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Maka dua Umar ini punya riwayat peran besar untuk mengkodifikasi Quran maupun hadis. Baik. Nah, Bapak Ibu, coba kita antar dulu. Kita lihat di sini. Ya. Nah, kalau kita lihat sini, Bapak Ibu. Ini tadi yang saya sampaikan dalam bentuk tulisan apa? Nah, ini ya. Nabi Muhammad ke tabi'in, tabi'in. Nah, sejarah yang panjang dari sahabat tabi'in sampai ke imam mujtahid. Nah, ulama mujtahid inilah yang kita kenal dengan ulama mazhab ini. Ulama mazhab inilah yang 4 ini, yang bukan hanya 4 sebenarnya, Pak. Banyak, Pak. Ada Imam Laits, ada Imam Sa'ad. Banyak, mazhab itu banyak. Cuman yang bertahan sampai sekarang melalui sunnatullah, Allah jaga sistematika berfikirnya, istimbat hukumnya, referensinya, ulamanya, pengikutnya, yang bertahan hanya 4 ini. Begitu. Bukan dibatasi 4. Yang punya tadi, punya referensi, punya pengikut, punya manhaj. Nah, kalau jenengan sering dengar manhajnya apa? Punya metodologi berfikir yang sampai sekarang bertahan itu 4 ini. Selebihnya musnah oleh zaman. Ada yang karena pengikutnya tidak banyak, ada yang karena referensinya tidak banyak, akhirnya hilang. Nah, ulama-ulama inilah yang sudah teruji oleh zaman, yang kemudian beristihad. Istihadnya apa? Istihad untuk menguras hukum-hukum dari Quran dan Sunnah sehingga bisa diaplikasikan secara praktis dan mudah. Hukumnya 5. Kalau perintahnya kuat wajib, enggak kuat sunnah, larangannya kuat haram, enggak kuat makruh, enggak dilarang, enggak diperintah, mubah. Maka muncullah hukum 5. Itu seperti kita makan fast food. Paham ya fast food? Makan cepat saji. Nah, itu siapa yang chefnya siapa? Kokinya siapa? Ini ulama mazhab ini yang kokinya itu. Sekarang jenengan bisa enggak buat lemper? Bisa buat lemper? Tahu, caranya tahu. Kalau tahu berarti jenengan namanya ahli buat lemper. Tapi kalau jenengan tidak bisa buat lemper, gimana caranya mau makan lemper? Beli toh? Beli lemper sama dengan mazhab lemper. Kalau jenengan ikut penjual lemper, maka mazhab itu gampangannya meguru. Apa namanya? Meguru, ikut guru. Gampangannya gitu sampean itu. Kalau sampean dikatakan, sampean mazhab siapa? Saya enggak pakai mazhab, Pak. Nah, terus saya ikut Allah dan Nabi saja. Yo, enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa. Cuman kayak rada-rada melip itu aneh ngomongnya. Rada melip. Kenapa? Kejauhan. Jenengan salah hidup. Mestinya sampai hidup di zaman Nabi, baru ngomong ikut Nabi. Jenengan kan enggak ketemu Nabi toh? Ketemu Nabi enggak? Enggak, saya juga sama.
Saya ikut siapa? Saya ikut ulama. Kalau jenengan dikatakan saya enggak ikut mazhab, bohong. Jenengan pasti ikut guru. Mesti punya guru, betul? Mesti punya ustadz. Kenapa kok begini? Saya ikut ustadz saya. Nah, itu namanya mazhab. Misalnya jenengan ikut apa? Ustadz Adi Hidayat, berarti mazhab Adi Hidayat. Mazhab Ustadz Khalid Basalamah, berarti mazhab Khalid Basalamah. Mazhab apa lagi? Ustadz siapa? Ustadz Somad ya? Berarti mazhabnya Ustadz Somad. Nah, nanti kalau jenengan tanya, semua Ustadz tadi, Ustadz Somad, jenengan ikut siapa? Nanti jawabnya apa kira-kira Ustadz Somad? Syafi'i. Berarti beliau ikut Syafi'i. Ustadz Adi Hidayat? Saya nggak tahu. Beliau gimana? Nah, ini semua berguru semua. Nah, itu namanya bermadzhab. Kita tidak mungkin Pak nggak bermadzhab Pak, tidak mungkin. Mesti bermadzhab. Cuman madzhabnya ada nggak di sini? Nah, kalau jenengan ikut madzhab Bung Karno, berarti ikut. Saya ikut madzhab Bung Karno. Itu madzhab siapa? Madzhabnya Panji Gumilang di Al-Zaitun. Aku gak melok-melok. Saya gak melok-melok. Saya melok sembarang. Aku mau. Bung Karno adalah tokoh proklamasi. Betul, saya akui. Sepakat. Tapi sebagai mazhab untuk urusan fikih nanti dulu. Bukan kapasitas beliau untuk dijadikan mazhab di ya kan gak mungkin Pak. Kan gak mungkin. Masa ada profesor listrik kemudian dijadikan imam Masjidil Haram, bisa begitu? Enggak nyambung, enggak apa namanya itu beda jalur, itu namanya mazhab. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, ini semua ini Abu Hanifah, Malik bin Anas, nanti ada riwayat profil sejarahnya ada semua. Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, ini orang terbaik Pak, orang terbaik yang berusaha untuk membuat kita ini gampang untuk menjalankan hukum itu tinggal wis dadi ngono lho Pak. Gampangan ngono. Sampeyan ngene saiki. Contoh, sampeyan wudu itu sampeyan bisa enggak langsung Quran dan Sunnah? Bisa enggak sampeyan ambil Quran, toko Al-Fatihah sampai Nas pentelengi ngene. Rukune apa iki wudu iki? Bisa? Enggak ngarah bisa. Kenapa? Enggak ada waktu. Kenapa enggak ada waktu? Sibuk Pak cari nafkah, loh kan? Sibuk cari nafkah. Oke. 2, buka hadisnya. Bisa? Enggak bisa. Kenapa? Enggak bisa bahasa Arab Pak. Ya sudah, berarti sama ikut ulama. Imam Syafi'i itu Pak mentelengi Quran 30 juz karena beliau hafal 30 juz. Imam Syafi'i bisa hafal 30 juz di usia 7 tahun. 7 tahun Pak, kita masih umbelen. Ini beliau sudah hafal 30 juz. Di sini sudah. Kalau kita di sini. Di luar kepala. Hilang kabeh ilmu nih. Nah, ketika Imam Syafi'i saking hafalnya, satu hari bisa hatam 30 juz satu kali. Imam Syafi'i biasa itu. Satu hari ini 24 jam hatam 30 juz satu kali. Nah, sampean dan saya hatam berapa kali? Setahun pisan. Pas posoan. Betul. Setahun pisan pas posoan. Ngono gak mari-mari wan. Gak mari-mari. Tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan kayak dulu tuntas. Sik itu juz 28. Gak mari-mari. Padahal 30 hari. Imam Syafi'i 30 hari bisa hatam. Ramadan 60 kali hatam. Ramadan beliau khusus pagi, siang hatam 1 kali, malam 1 kali. 1 hari 1 malam Imam Syafi'i hatam 2 kali. Oh, kok bisa Pak? Gak kerja ta? Yo, sampean mikir kok sampean masalahnya. Sampean ngukur Imam Syafi'i kayak sampean ngukur diri sampean. Gak nyambung Pak. Gak nyambung. Ulama yang begini ini punya karomah namanya. Waktu itu kayak
waktu yang bagi kita itu 1 jam hanya bisa mengerjakan 1 kewajiban. Bagi ulama sekelas beliau ini 1 jam bisa 10 kewajiban tuntas. Itu namanya waktu yang barokah. Waktunya tuntas. Sama dengan Imam Nawawi, umur 45 tahun belum nikah, sampai gak sempat nikah gara-gara sibuk nulis ilmu. Meninggal usia 45. Karyanya, wah kalau itu empuk bisa berapa meter ini nulis. Imam Nawawi, berarti umur beliau barokah. Jenengan dan saya 45 nulis apa? Nulis buku hutang. Ono tebel. Buku hutang wakeh, hutang dan piutang. Banyak, kan beda makom Pak, beda level. Imam Hanafi biasa khataman Quran 30 juz hanya dalam 2 rakaat sholat. 2 rakaat sholat. Imam Hanafi 1 rakaat 15 juz, 1 rakaat 15 juz. Masya Allah. Loh, enggak bujuk tahu Ustaz. Kok bujuk gimana? Bukunya ono kok. Kitab lo ada. Riwayatnya itu ada Pak. Yang bisa begitu ada 4. Tamim Ad-Dari, Utsman bin Affan, sama Imam Abu Hanifah. Ada satu lagi saya lupa. 4 orang yang punya kemampuan seperti itu. 2 rakaat 30 juz. Bayangkan Pak, saya ini pernah sholat gerhana kan panjang sunnahnya. Itu 1 juz Pak, 1 juz tok. 2 rakaat 1 juz. Mari sholat kemeng kabeh Pak. Kemeng Pak sikili Pak. Karena berdiri terus. Ya, kalau jenengan tarawih 1 juz gerak-gerak terus kemeng enggak? Enggak begitu. Kenapa? Karena banyak gerak. Subhanallah, ya. Imam Malik punya kelebihan banyak. Kita akan bahas kelebihan beliau. Cuman saya ingin sampaikan waktu kita habis bahwa para ulama-ulama ini apalagi Imam Ahmad ini. Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Beliau hafal 700.000 hadis. 700.000 hadis. Maka seluruh ulama ini punya keahlian yang kita tidak bisa mengatakan, wah ini ulama-ulama ini gak ikut Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena ijtihadnya aneh. Kok aneh gimana? Contoh, Imam Ahmad berpendapat kotoran ayam itu tidak najis. Kotoran ayam tidak najis. Kalau jenengan, kotoran ayam, hah? Kok meneng sampai ini? Kotoran ayam apa najis enggak? Najis. Sing telentung ya, telentung sing kuning ambune iku najis enggak? Oh, najis berarti sampean mazhabnya Syafi'i. Kalau Syafi'i kotoran ayam najis. Muridnya berpendapat kotoran ayam dan najis. Kenapa? Karena ayam halal dimakan. Halal dimakan. Nah, ini mazhab ini dipakai oleh orang-orang di Mekah dan Madinah. Yang pernah umroh tahu enggak? Di Madinah dan Mekah banyak enggak merpati? Banyak. Kotoran merpati najis apa enggak? Ayo ngomong najis coba. Kayak sholat sampean. Masjid Nabawi ku akeh. Doro. Lek kotoran pluk ngono sing ngepel sakno, Pak. Sakmono mboi. Jadi Masjid Makkah Madinah itu mazhabnya apa? Hambali. Dulu Maliki, sekarang Hambali. Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan, itu mazhabnya Hambali semua. Ahmad Ibnu Hambal. Sampai sini cukup insyaallah. Monggo ada pertanyaan saya persilakan. Cek, kami persilakan kalau ada yang ingin bertanya. Waktu 5 menit. Tidak ada. Udah dilanjutkan 5 menit Ustaz. Hah? Dilanjutkan 5 menit Ustaz. Ya oke. Baik. Baik, ini lanjutkan dikit lagi 5 menit lagi nggih. Isi waktu. Kadang-kadang nanya. Nah, ini ya. Perhatikan gini. Nah, ini nggih.
Ini namanya sanad ilmu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sanad ilmu para ulama. Ini kita butuh sanad nih, Pak. Sanad itu mata rantai namanya. Tadi itu mata rantai. Kita harus punya sanad. Apalagi baca Quran. Baca Quran itu lebih wajib lagi punya sanad. Lebih wajib. Kenapa? Quran itu diajar lewat lisan. Harus melihat bibir guru. Harus melihat bibir guru. Enggak boleh enggak lihat bibir guru. Saya sampai setua ini baru punya sanad satu, Pak. Sanad saya cuma satu surat tok. Al-Fatihah tok. Saya punya satu tok, Al-Fatihah. Itu pun butuh waktu 3 bulan. Hampir setahun, Pak. Hampir setahun saya salah mulazamah sama Syekh Muhammad dari Mesir. Beliau punya sanad 10 bacaan, qiraah asyarah. 10 bacaan. Saya baru sempat Al-Fatihah tok. Itu pun butuh waktu setahun. Berarti setahun gak entos. Maca Fatihah tok lo gak entos. Butuh setahun, Pak. Saya mulazamah, saya ikuti. Saya baca Fatihah disimak sama beliau, salah itu. Kurang buka mulutnya. Ainnya kurang fasih, shotnya kurang fasih. Oh, begitu, Pak. Itu namanya mata rantai. Berarti kalau saya nanti meninggal, minimal saya punya sanad Al-Fatihah tok, meskipun Al-Fatihah tok enggak apa-apa lah. Daripada enggak punya. Ya. Itu sanad. Nah, ini mata rantai namanya. Perhatikan di sini. Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar punya murid namanya Nafi. Nafi ini dulu budaknya Umar bin Khattab, budaknya, terus dimerdekakan. Akhirnya jadi seorang pencari ilmu. Nafi, Imam Nafi namanya. Nafi punya murid Malik sama Syafi'i. Syafi'i punya murid namanya Ahmad. Imam Hanafi punya guru namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahalnya memang meninggal kafir. Ikrimahnya enggak, muslim. Dia masuk Islam dan jadi sahabat Nabi. Ikrimah punya guru namanya Ibnu Abbas. Ini semua guru dan murid semua. Mata rantai ini jangan diputus. Jangan diputus. Kalau jenengan ngikut Nabi, ikuti mata rantai ini. Karena ini mata rantai, sanad ilmu namanya. Orang yang tidak punya sanad ilmu akan ngomong sakarpe dewe. Makanya Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in berkata, al-isnadu minad-din. Sanad ilmu itu bagian dari agama. Falyanzur amman ya'khudhu dinah. Hendaknya salah seorang dari kalian itu lihat dari mana dia ambil agamanya ini. Kalau kita ngambil agama, ambil bagian Quran, kamu ngambil dari mana? Saya ngambil dari guru saya. Siapa nama? Syekh Muhammad. Syekh Muhammad punya guru siapa? Lanjut sampai ternyata nyambung ke Nabi. Beliau punya sanad Quran urut 37. Nomor urut 37. Mata rantainya ada, ijazahnya ada, sertifikatnya ada. Itu namanya satu contoh mata rantai sanad bacaan Al-Quran. Nah, kalau kita ngaji sama orang, ya kita nggak bisa menyalahkan guru ngaji dulu, nggih. Kita kan dulu ngaji susah, nggih. Dulu cari guru ngaji kan susah, Pak. Susah itu. Sekarang alhamdulillah banyak. Nah, guru ngaji itu harusnya minimal punya sanad. Sanad, kadang tilawati, qiraati punya sanad. Yang mau ujian lewat qiraati biasanya harus ikut ujian sanad, tashih dulu. Itu untuk mendisiplinkan orang cari ilmu. Kalau orang yang cari ilmu tanpa sanad, biasanya aneh-aneh, Pak. Ya tadi itu, madzhab Bung Karno tadi itu. Ya. Gitu, nggih. Jadi ini tolong diperhatikan. Ini mata rantai. Ini semua guru dan murid. Jadi kalau kita ini misalnya, saya misalnya, Anda ikut apa? Saya Syafi'i. Loh, Syafi'i berarti ya Syafi'i punya guru lagi.
Namanya Imam Malik. Imam Malik punya siapa lagi gurunya? Imam Nafi. Imam Nafi guru siapa lagi? Imam Abdullah bin Umar. Gurunya Abdullah bin Umar Rasulullah. Nyambung ini namanya. Mata rantainya nyambung. Itu namanya sanad. Bukan sanad versi, maaf saya sebutkan, sebuah ormas di Indonesia yang kalau sampai masjid ke masjid, masuk masjidnya dipel. Ada pernah dengar? Masuk masjid sebuah ormas dipel sampean. Kenapa? Najis sampean itu, karena bukan kelompoknya. Pernah dengar begini? Nah, kalau versi sanad mangkul versi saudara kita itu, saya masih menyebut mereka saudara ya. Meskipun mereka menyebut kita bukan saudara. Tapi sesama mereka muslim, selama muslim kita wajib menjadikan mereka saudara. Kalau versi sanad versi mereka, harus ngaji sama mereka, harus baiat sama mereka, harus ngaji sama gurunya, dan gak boleh ngaji di tempat lain. Itu versi sanad menurut mereka. Tidak begitu sanad itu. Sanad itu seperti ini. Kalau jenengan sudah ikut guru, siapa guru sampean? Saya ikut madzhab Syafi'i. Aman Pak, aman. Kenapa? Ini mata rantainya jelas ini. Syafi'i punya guru ke sini, Malik. Yang Malik ke Syafi'i ke sini, sini ke sini, nyambung ke Nabi. Nyambung. Maka silakan jenengan tes. Bukan tes ya, jenengan tanya sama guru jenengan. Jenengan, wahai Ustadz, jenengan ikut madzhab apa? Madzhab Hambali, ya berarti nyambung. Hambali, Imam Ahmad punya guru Syafi'i. Syafi'i punya guru Malik. Imam Malik punya guru Nafi. Nafi punya guru, nyambung ke Nabi. Nah, itu namanya mata rantai Bapak Ibu. Nah, ngaji itu sebegini seharusnya. Harusnya begini. Nah, kalau kita sudah ngaji begini, sekarang posisi kita di mana, Pak? Di sini kan misalnya ya. Iya, di sini kan pengikutnya Imam Hambali misalnya. Kalau ketemu sama ininya gimana kita? Hormat enggak? Hormat enggak? Hormat, karena gurunya guru kita. Ketemu saya Malik. Hormat lagi karena gurunya guru. Terus ketemu Nabi. Masya Allah. Sekarang ini ada saudara kita ngajinya potong kompas. Masya Allah. Ini fitnah tok ini. Enggak mau pakai gini-gini. Punya guru A. Dia puji-puji gurunya. Ketemu guru B, lebih alim. Dia tinggalkan guru A. Dia ikut guru B. Dia caci guru A. Coba Pak. Ada yang ngaji model gini sekarang. Padahal dia tahu alif ba itu dari guru A. Ketemu lagi sama guru C, lebih alim dari guru B. Dia caci guru B, dia caci guru A. Ini ngaji model apa gini? Ada barokah enggak gini? Ada barokah enggak? Enggak ada, Pak. Enggak gitu ngaji itu, Pak. Kok jenengan di pesantren juga sama. Kok jenengan di pesantren pasti akan ikut kiai, ustadz, gus, habaib, syekh. Namanya guru. Maka enggak pernah ada mantan guru. Ada mantan guru, Pak? Ada. Mantan suami? Mantan istri ada? Ada. Mantan ibu? Tidak ada. Mantan guru? Tidak ada. Tidak ada. Makanya jenengan hati-hati. Ya, hati-hati. Ini tambahan sudah cukup lebih dari 5 menit. Semoga ini bisa jadi kita paham petanya, nggih. Ini peta ngaji yang benar gini. Maka insya Allah kalau orang ngajinya benar, insya Allah yang di sini ngaji di sini takdim, hormat sama ini, hormat sama ini, hormat sama ini, apalagi sama ini, lebih hormat lagi. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk menghormati guru. Wallahu a'lam bishawab. Kafar majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.